Orang yang minum air kencing hewan berarti dia botol, bodoh dan tolol, betul? Mungkin ada khasiat tersendiri ya, karena petunjuk dari Allah. Ketika dia minum kencing onta maka dia botol nggak? Ya botol secara mereka tahu bang, Nabi kita nggak sempurna, tapi dia juga teladan yang baik. Kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, ya. Selamat datang di MPF TV. Kami hadir bukan mencari pemenang, kami hadir mengajak berpikir. Ya, maksudnya kenapa selalu sering disebut Muslim itu botol ya? Kenapa sering disebut Muslim itu botol? Karena banyak yang naik ke sini itu nggak ngerti agama Islam. Dan disebutkan di dalam agama Islam bahwa kalian itu, gini aja, saya kasih satu contoh saja ya biar enak. Kalau orang minum air kencing hewan, menurut Anda orang itu botol atau enggak? Iya, menurut saya sih iya. Nah, sekarang kalau kamu beriman kepada Muhammad, maka kamu harus mengikuti apa katanya, betul? Betul. Salah satu yang diperintahkan oleh Muhammad itu adalah minum air kencing hewan, kencing onta, betul? Abang Edis mengutip dari hadis. Susah ini orang. Bang, jangan bahas yang rumit-rumit. Tadi Anda sudah setuju bahwa orang yang minum air kencing hewan berarti dia botol, bodoh dan tolol, betul? Ya betul, saya setuju. Tapi abang, tenang, biar lanjutkan. Belum selesai. Muhammad memerintahkan kalian kalau sakit itu minum kencing hewan, kencingnya onta. Makanya orang-orang pergi ke Arab. Ruben Onsu yang mualaf, terlihat videonya dia sudah mengunjungi kandang unta. Tapi saya tidak lihat dia minum kencingnya. Saya lihat dia mendatangi kandang-kandang unta. Lagi ngintip-ngintip itu. Mana nih yang mau diminum nih? Mungkin. Nah, saya mau tanya kepada kamu. Ketika seorang muslim betul-betul menjadi seorang muslim, dia akan mengikuti apa kata Muhammad. Maka dia akan minum air kencing onta. Pertanyaan saya, ketika dia minum kencing onta maka dia botol nggak? Ya botol secara medis. Nah, itulah sebabnya saya bilang kalian botol. Silakan gantian. Ya kan Abang Edi selalu memukul rata semua orang Islam itu minum air kencing unta. Itu masalahnya. Berarti Anda tidak mau minum kencing unta? Saya mau hidup sehat. Unta zaman sekarang sama zaman dulu beda. Berarti orang-orang yang minum unta zaman dulu pintar. Buktinya surat Al-Maidah 5152, jangan jadikan Yahudi Nasrani sebagai pemimpinmu. Sekarang kepake, enggak kan? Ayat yang enggak kepake jangan dibahas, Bang. Untuk menyudutkan Islam. Ayat yang tidak kepake, berarti maksud Anda ada ayat-ayat yang tidak terpakai dalam Al-Quran? Kan Islam bukan hanya satu. Ada NU, Muhammadiyah. Abang mau benturkan sesama Islam? Jangan, Bang. Ini kayaknya saya harus tambah dosis Dekolgen nih, teman-teman. Sebentar. Berarti kalau orang minum kencing onta dulu berbeda dengan orang minum kencing onta sekarang. Dulu nggak ada plastik, Bang. Maksudnya? Kan makanannya udah beda. Makanan onta. Teman-teman, bisakah kalian menolong saya? Ini maksudnya gimana? Coba saya pengen tahu ini gimana ya.
Bang, zaman sekarang jangankan onta, kambing aja makan plastik. Berarti kalau misalnya tidak makan plastik, berarti kencingnya boleh diminum. Mungkin ada khasiat tersendiri ya, karena petunjuk dari Allah. Oh begitu. Jadi kalau tidak makan plastik, maka kencingnya boleh diminum. Plastik salah satunya, tapi kan banyak nih rumput-rumput yang pakai kimia, makan makanan onta yang bikin kita nggak malah sehat, malah gampang meninggoy. Oh begitu. Baiklah ya, kita ikuti saja lah ya. Kan sudah saya bilang tadi, mereka ini memang tidak ada lagi yang waras. Oke, baik, hanya itu saja. Ya kan gini bang, Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak cucunya Adam pasti mengalami kesalahan, termasuk Nabi saya. Abang cari kesalahannya terus sih. Oke, berarti Muhammad berbuat salah. Anak cucu Adam. Oke, berarti Saya nggak tahu Anda Yesus setuju ya. Muhammad berdosa. Ya setiap doa kita harus memintakan ampunan untuk Rasulullah. Oke, berarti Muhammad berdosa. Coba, saya pengen Anda buat statement dulu. Saya mengakui. Saya mengakui, Doa buat bisa pengakuan. gitu. Supaya Biar orang-orang Islam tahu dan sadar bahwa Muhammad seorang berdosa. Yo, saya mengakui. mereka tahu bang, Nabi kita nggak sempurna, tapi dia juga teladan yang baik. Bukan itu yang saya tanya. Berarti Anda mengakui Muhammad seorang berdosa? Iya, tidak sempurna kan? Muhammad berdosa, tidak sempurna. Oke, coba sadarkan kepada saudara-saudaramu ini. Karena mereka itu setiap hari terus mengatakan Muhammad itu suci, manusia sempurna, tidak berdosa. Silakan, kami sadarkan kepada mereka. Yo. Iya, buat mereka yang Sebentar, tes dulu baca Quran, coba. Jangan-jangan ini Anda nyamar lagi nih. Ayo, coba baca Quran dulu, coba. Tujuannya nyamar apa bang? Iya, Saya kita hanya tes untuk- dulu karena orang-orang mengatakan nanti ini rekayasa, settingan. Coba yuk. Baca Quran dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Muslim. Ya, Anda mengakui Bang bahwa Muhammad berdosa? Ya, nothing perfect. Oke, Anda mengakui bahwa Anak Muhammad Adam. Anda mengakui bahwa Muhammad tidak sempurna? Kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, ya, kita hargai dia. Ini pengakuan. Oke, itu tadi pembahasannya. Tapi ini baru satu bagian dari cerita yang lebih besar. Kalau mau lihat yang lebih seru, cek video lain di channel ini. Klik aja sebelum ditenggelamkan oleh algoritma.